Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Sebagaimana WA saya setelah halal bihalal, saya akan membuat video untuk mengenang 4 kesatria Pongkor yang telah mendahului kita. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer, bukan berarti saya tidak bangga terhadap semua pejabat dan teman-teman yang bekerja di Pongkor bersama-sama dengan saya. Pada itu saya menghargai, menghormati semua. Jadi bukan hanya 4 orang ini, tapi tentu kalau kita punya teman 10 atau 20, tentu ada yang spesial yang kita kenang dari mereka, mungkin 1 atau 2 orang. Jadi itulah video ini. Jadi ada 4 orang. Yang pertama Bapak Sudarmaji BE, Pak Sinambela, terus Pak Winardi, dan Pak Dokar. Yang pertama Pak Sudarmaji. Pak Sudarmaji ini orangnya sangat sabar, tenang. Kalau rapat, walaupun dia ingin marah, tapi dia tahan, dia sabar. Ya, kalau pemimpin ya begitu, harus bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia kendalikan emosinya, dia tetap sabar. Kesabarannya itulah yang saya pelajari dari semua itu. Jadi sering saya dinas dengan beliau, ya seringnya kan ngurus kayu ke perhutani ya. Jadi saya dari Parengpeng berangkat ke rumahnya di Bogor, kendaraan saya parkir di situ. Dari rumah beliau ke kantor yang kita tuju itu menggunakan mobil dinas beliau. Kita berangkat, pulangnya mampir lagi ke rumahnya. Yaitu Ibu Darmaji langsung, Pak Boy, ini ada makanan kecil nih, ada telur untuk anakmu. Jadi itu dari Pak Darmaji, senyum-senyum aja ya. Itulah hal-hal begitu yang sangat mengena di hati. Jadi terkenang terus. Jadi Pak pimpinan dengan bawahan itu dekat sekali gitu ya. Itulah yang saya kenang dari Pak Sudarmaji BE. Selanjutnya dengan Pak Sinambela. Pak Sinambela luar biasa orangnya. Pada saat datang ke Pongkor pertama menjadi kepala unit, beliau langsung pakai celana pendek, sepatu egoli, helm putih, masuk ke tambang. Baru di portal tambang, orang-orang tambang udah, siapa itu? Pakai celana pendek, pakai egoli, pakai helm putih masuk. Dikira gurandil gitu kan. Datang teman-teman yang lain, bukan, itu Pak Sinambela kepala unit yang baru. Jadi mereka merasa bersalah gitu ya. Ya itulah. Terus beranjak ke tahun 98, pada saat kerusuhan itu ya kita tahu semua lah bagaimana cara beliau melindungi perusahaan itu ya, luar biasa. Di depan dia sendirian menghadang, menginap pun sama-sama dengan kita di camp. Jadi kita perusahaan menyewa kontainer, disitulah semua. Jadi tidak merasa dia itu pejabat harus dibeginikan, tidak. Dia bersama-sama dengan kita semua di lapangan. Bahkan kalau ada rokok pun suka minta, dia nggak ragu-ragu gitu. Jadi hubungan dekat lah gitu. Suatu saat saya datang ke kantornya, ada apa? Ini Pak, saya kepingin studi banding ke PT Inco. PT Inco kalau sekarang kan PT Pale. Terus ya studi banding aja Pak, kepingin tahu bagaimana sih kalau perusahaan swasta asing itu cara kerjanya.
Oh, kalau begitu kamu nggak usah ke Inko, kamu ke rumahnya Niko aja, Niko Sitompul, banyak ilmunya itu. Ke sawah cuma Pak Heri ada di situ senyum-senyum. Jadi itulah, jadi padahal pada saat itu kita sedang, pejabat itu sedang mencurahkan pikirannya untuk produksi di Pongkor itu, tapi dalam situasi kayak gitu pun mereka tidak menghilangkan kebahagiaan yang ada gitu. Kedekatan dengan pimpinan, dengan bawahan itu tetap terjaga. Jadi itulah kenangan-kenangan dengan Pak Sinambela. Ya sangat disesalkan dia tidak punya kesempatan untuk menjadi direksi gitu ya. Tapi ya itulah, untuk menjadi direksi atau pejabat, kalau saya lihat tidak cukup dari kita pintar, kita bijak, tapi kalau tidak ada laki atau keberuntungan susah juga. Itulah. Tapi ya, intinya beliau tetap enjoy, bahkan dipindah ke Cibaliung juga beliau tetap enjoy, gak ada masalah. Itulah jiwa-jiwa petarung itu, dalam situasi apapun tetap enjoy. Itu Pak Sinambela. Selanjutnya dengan Pak Winardi. Dari awal di proyek saya ditugaskan dari Cilacap ke Bogor, saya lihat Pak Winardi ini dalam hati saya dalam bilang ini pasti anak kesayangannya Pak Dokar. Dalam perjalanan saya pelajari, saya ikuti, oh iya betul. Kenapa? Tentu dia makanya jadi tangan kanan pimpinan, pasti ada kelebihannya. Luar biasa memang, dia sabar, tekun, sambil belajar, sambil bekerja juga belajar. Dia mau mendengarkan omongan orang di bawah sekalipun dia dengarkan. Itu hebatnya Pak Winardi. Jadi setelah dia menjadi ya di Pongkor bersama-sama, dia jadi stafnya Pak Dokar, jadi kepala bagian dari biro, terus naik terus ya, karena ya mungkin kelebihannya memang pintar beliau. Yang saya akui juga dalam kepemimpinan dalam segala situasi yang alot yang perlu pemikiran yang besar yang beliau curahkan untuk operasional Pongkor, tapi dia masih tetap cermat mengawasi titik komanya tulisan, itu luar biasa. Nah dalam perjalanan beberapa waktu berjalan, beliau pindah dari Pongkor. Nah beliau jadi direktur operasi. Dia kirim email ke saya. Emailnya itu begini, Pak Boy, saya dapat surat dari Kementerian Perdagangan dan Industri bahwa ada surat izin impor sianid yang diragukan keaslian nomornya. Saya balas di emailnya. Terus apa yang saya lakukan, Pak? Dijawab Pak Winardi di email, kalau bisa besok kamu datang ke kantor pusat ketemu saya. Saya berangkat ke sana, saya tungguin beliau, saya minta mana Pak surat izinnya. Memang secara kasat mata kelihatan nomornya itu seperti bukan aslinya lah gitu. Nah, pada saat bicara diskusi, terus maunya Pak Win saya harus ngapain? Maunya saya sih ada yang ngurusin ini ke sana. Saya bilang ya harusnya Bapak kontak dong dengan GM, VP operasi, VP CHF. Oh, saya mengundang kamu, email kamu itu ke sini supaya nggak ribut. Nanti kalau rame kan nanti kan jadi masalah, jadi jelek untuk perusahaan. Oh gitu ya Pak. Terus maunya Bapak saya gimana? Nah kamu yang urus ini ke sana. Nanti saya telepon Pongkor bahwa kamu saya tugaskan.
Oke Pak, saya berangkat. Besoknya saya ketemu orang yang berwenang masalah penomoran di surat izin ini. Saya ketemu mereka, dia mau bilang, oh iya Pak, ini nomornya kelihatannya tidak asli, ini ada bekas ya kayak semacam tip X lah begitu. Terus dibetulin nomornya. Harusnya kalau nomor keluar dari belangko yang ada di sini, formatnya nggak begini. Oke kalau begitu. Terus bagaimana Pak? Saya tanya. Ini bisa saya gunakan, bisa kami gunakan. Oh bisa. Ini Bapak udah kesini, kita sudah bicara, kita betulin, sudah saya registrasi. Jadi Bapak bisa menggunakan ini. Oke baik Pak. Terima kasih ya Pak. Saya balik. Jam 1.20 kalau nggak salah saya dari kantor Kementerian Perdagangan Perindustrian. Nah, saya yakin Pak Win masih nunggu saya. Saya sampai di kantor pusat, saya lihat mobilnya masih ada, saya langsung naik ke ruang Pak Win, direktur operasi. Udah selesai boy. Udah Pak. Terus bagaimana? Sudah diperbaiki nomornya, memang keaslian nomornya yang diragukan Pak. Tapi udah aman ya, udah Pak. Oke kalau begitu, nanti kalau ada perkembangan apa-apa kasih tahu saya ya. Jangan ngomong-ngomong kemana-mana, kasih tahu saya aja. Nanti kalau memang harus kita urus secara serius, secara mendalam, baru saya diskusi dengan GM Pongkor. Oke Pak. Nah, Pak Win, siapa ini yang ngurusnya kok begini sih? Jorok amat. Oknum itu Pak. Pak Win tahulah pasti lah. Tapi itu rahasia kita berdua aja. Orang lain nggak perlu tahu. Gitu ya. Nanti kalau muncul ini ada dalam perjalanan tidak bisa, baru Pak. Tentu akan harus diuruskan, baru Bapak diskusi dengan GM dengan siapa. Selama ini bisa kita selesaikan ya. Yang penting Bapak tahu lah. Begitu ya. Saya balik. Nah, PO kan sudah meluncur. PO yang impor cyanida ini. Masuklah barang, masuk sampai ke Pongkor. Surat izin itu bisa digunakan. Bea Cukai juga tidak mempermasalahkan. Saya lapor, saya email Pak Win. Pak, impor cyanida kita sudah masuk, berarti izin itu tidak ada masalah. Oh ya, baguslah. Makasih ya Pak Boy. Ya itulah maksudnya seorang direktur memerintahkan ke saya, anak buahnya, saya kan jauh di bawah. Ya paling ya nggak jarang pimpinan bilang terima kasih kan. Jadi itu suatu kebanggaan untuk saya, dia menghargai gitu. Kalau kepingin dihormati ya hargailah orang. Dia menghargai, saya hormati dia. Nah, dalam perjalanan beliau pindah, tidak jadi direktur lagi. Tetapi ada pekerjaan yang harus beliau tangani semasa menjadi direktur operasi. Saya bawa ke rumahnya ini. Saya telepon, saya SMS dulu, Pak ini ada berkas, saya bagaimana? Ya udah bawa ke rumah aja. Oke, saya bawa ke rumah. Ibu Win pasti ingat itu Ibu Win. Saya bawa banyak berkasnya. Penerimaannya itu luar biasa. Saya nggak nyangka dia bakal begitu menerimanya. Jadi sangat menghargai lah. Oke, mau minum apa? Apa aja Pak. Oke. Ini apa nih? Ini berkas-berkas yang harus dilengkapi tanda tangan Bapak. Oke. Dia tanda tangani semua beres. Masih ada nggak? Masih Pak. Tapi punya pejabat lain. Tuh, siapa itu? Pak, nggak perlu tahu lah Bapak ini pejabat lainnya. Nanti saya urusnya. Oke lah. Nah, saya pulang lama tuh, mungkin ya lama sekali, bertahun-tahun lah nggak komunikasi lagi. Nah, 3 minggu kalau nggak salah, 3 minggu sebelum beliau meninggalkan kita semua, beliau telepon saya.
Pak Win, Boy, itu Pak Dohar ada telepon Bapak nggak? Ada Pak, dia nelpon persiapan mau operasi. Iya, nomor Pak Boy saya kasih ke Pak Dohar karena saya kan dengar informasi Pak Boy juga sakitnya kan kanker di lambung dengan ke usus. Jadi saya bilang ke Pak Dohar, coba telepon Pak Boy bagaimana persiapannya. Itulah, itu komunikasinya dengan masalah Pak Dohar. Nah, selang 2 hari dia telepon lagi ke saya, Pak Boy, ya, itu Pak Dohar kayaknya butuh tempat tidur yang ada rodanya. Itu beli atau nyewanya di mana ya? Waduh, saya kurang ini juga kurang. Dulu kan masalah puskes, merasa rumah sakit kan ditangani langsung oleh bagian yang bersangkutan gitu ya. Nah, teman-teman mungkin masih ingat, pernah saya WA bertanya di WA grup Concord, kalau mau menyewa tempat tidur yang ada rodanya, tempat tidur pasien bagaimana? Waktu itu ada yang jawab, kalau nggak salah Pak Joko. Coba aja mungkin di Anta Medika atau di MBU pasti ada. Oh iya, saya informasikan itu ke Pak Win. Tapi akhirnya Pak Win, mending nyewa atau beli aja ya. Ya kalau bagus ini saya bilang beli aja Pak. Pak Win kan sudah dianggap anak sama Pak Dohar. Oh iya ya. Nah itulah, itu diskusi saya terakhir dengan Pak Win. Nah, habis selanjutnya Pak Dohar lama memang semenjak dia pergi dari Pongkor sampai di kantor pusat, ya di kantor pusat tuh ketemu cuma berapa kali lah, say hello aja mungkin ya, enggak begitulah karena saya orangnya kan kerja aja, nggak usah cari muka ke pejabat. Kalau nggak ada pentingnya ngapain ngadep. Nah, waktu dirawat di Anta Medika ketemu Pak Dohar. Saya dengan beliau 2 kali di kemo itu bersamaan bareng. Nah, saya dari itu saya dengar Pak Dohar pernah telepon, saya cari, ada di ruangannya, ada istrinya juga ada. Halo Pak Dohar, pasien Turi ya? Jangan Sianturi, panggilnya akrab aja, Boy. Oke, saya panggil Boy aja. Dulu Boy, seingat saya zaman proyek, saya pernah ketemu sekali. Ya, saya kan pertama datang dari Cilacap ke Bogor pasti ketemu kepala proyek dong. Oh iya ya. Nah habis itu kan jarang komunikasi, jarang ngobrol ya. Itu bukan tipe saya ngobrol kalau nggak ada pentingnya Pak, yang penting kerja. Oh iya. Nah, ngobrol, luar biasa, bilang luar biasa itu Pak Winardi, Pak siapa itu, itu orang hebat itu jadi orang itu besok itu, Pak Dohar pada saat itu. Terus ada lagi Boy, ya Pak, orangnya tinggi berdua, Ahmad Ardianto dengan Adi Topik, tinggi gantengnya sama lah, kayak artis sinetron itu harusnya. Itu Pak Dohar yang cerita. Nah akhirnya pada saat itu saya ingat diskusi saya dengan Pak Dohar di Pongkor, ini antara 2 orang ini siapa yang berhasil besok Boy? Tanya Pak Dohar. Ini ya Pak, di antara 2 orang ini hanya ada 1 Pak yang bakal berhasil, yang 1 lagi ya kurang bagus lah. Siapa itu menurut kamu? Tanya Pak Dohar kan. Ya, saya nggak tahu Pak, tapi yang jelas 1. Begitu ya. Iya. Dalam perjalanan saya bilang ke Pak Dohar, itu saya ikutin Pak, terus perkembangan ini yang 2 orang ini. Ya memang kayak Pak Dohar, saya bilang ke Pak Dohar, saya kan 25 tahun lebih Pak ngurusin pengadaan barang dan jasa, semua sampai ke impornya, sampai ke ininya. Jadi maksud saya
pandangan saya itu luas terhadap pejabat-pejabat. Kalau pejabat bicara begini, saya udah tahu arahnya kemana. Oh gitu ya? Oh gila kau. Saya kira dulu kau meramal. Enggak apa, itu kan sudah ada perhitungannya. Oh gitu ya? Iya. Makanya saya tahulah kotak-kotak gaya kerjanya semua pimpinan yang pernah saya layani. Oke. Nah, habis kayak gitu, jadi Pak Dohar, kalau saya memandang kehidupan tuh begini, saya tidak melihat hari ini atau besok, tapi akan saya lihat ujungnya. Ujungnya bagaimana nih orang? Karena kan hasil kerja baik, hasil kerja jelek, itu kan nggak akan kelihatan setahun 2 tahun. Ada yang kelihatan cepat, ada yang kelihatan nanti di ujungnya. Iya juga, kata Pak Dohar, hebat juga kau. Ya gak hebat Pak, itu kan perjalanan hidup yang harus kita pelajari. Karena beruntung saya di pengadaan itu banyak ngurusin user, itu berapa user Pak, pimpinan berapa pimpinan, pejabat tinggi berapa pejabat tinggi. Jadi saya tahu kapan saya minta tanda tangan, kapan saya menghadap, itu bisa kita tahu, bisa kita pelajari. Dari cara dia nulis pun tulisannya kita pelajari, oh ini lagi moodnya lagi bagus, saya akan masuk. Gila kau ya. Nah habis itu ngobrol-ngobrol kayak gitu, masuklah cerita dengan Pak Dohar masalah penyakitnya. Iya Pak, saya udah dengar dari dokter yang merawat Bapak, dia memang dokter kanker onkologi ya, hebat itu dokter. Bayangin aja, Antam Medika itu yang fasilitasnya kayak gitu. Ya kalau menurut saya untuk operasi itu masih perlu dikembangkan fasilitasnya gitu ya. Tapi karena ahli, namanya ahli, apapun tentu dia punya solusi-solusinya. Nah ini dia komunikasikan dengan dari onkologinya ke dokter operasinya, ke dokter jantungnya, ini dia diskusi semua. Ya itulah luar biasa rumah sakit Antam Medika ini. Saya bilang ke Pak Dohar, bagus Pak, rumah sakit ini bagus, cuma promosinya yang kurang. Nah, ini perlu ditingkatkan. Kenapa promosinya yang kurang? Banyak karyawan kita sendiri aja, karyawan Antam dirawat di mana boy? Antam Medika. Bagus gitu, halus gitu. Wah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kurang pemahaman. Oh gitu ya, hebat juga kau ya. Ya nggak hebat Pak, ini kan kemajuan perusahaan kan kita, walaupun sudah pensiun tetap harus kita jaga kan Pak. Kan perusahaan yang memberikan kita nafkah pensiunan. Begitu ya. Pak Dohar bertanya, bagaimana kau memandang kehidupan ini? Ya kehidupan kan semua akan kembali ke awalnya Pak, menurut saya. Nah itu dulu saya susah, terus sekarang menanjak, mengalami senang lah gitu, bukan mewah, senang. Saya senang versi saya bilang kepada Tuhan. Jadi saya bisa menikmati ini, udah. Nah, semua kan akan kembali ke bawah. Umur kan begini, jadi hidup itu kan kayak gelombang Pak, tidak lurus, tidak naik terus, tidak turun terus. Itu menurut saya, yang saya yakini, ya Tuhan kan tidak akan memberikan susah terus, pasti ada senangnya. Hebat sekali kau sampai ke situ berpikirannya. Makanya Pak Dohar, sekarang sakit jangan mengeluh terus, harus sembuh, harus sehat. Oh gitu ya. Oke lah Pak, itulah komunikasi saya terakhir dengan Pak Dohar sampai saya dengar beliau sudah dipanggil yang Maha Kuasa gitu ya. Nah jadi di grup WA kan ada kirim foto sampai bengkak tangannya sampai ini. Itu
kekurangan albumin karena habis kemoterapi itu. Kemoterapi kan semua itu kan habis tuh. Dari situ itu saya alami juga, kaki saya sampai bengkak. Nah jadi untuk teman-teman yang lain, makanlah jambu biji yang merah, tapi yang merah. Nah itu murah itu kan, tapi khasiatnya saya rasakan sekali. Sekilo cuma 8.000, tapi kuasanya manfaatnya itu ke kesehatan saya itu luar biasa sekali. Jadi di samping kita berdoa tentunya menyerahkan kepada yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi itu kenangan-kenangan yang tidak terlupakan sama beliau-beliau ini. Jadi untuk Ibu Darmaji, Bu Sinambela kan sudah lebih dulu meninggalkan kita semua. Untuk Ibu Winardi, untuk Ibu Dokar, boleh bersedih karena gak akan mungkin kita ditinggalkan orang yang kita sayangi, tidak sedih. Tapi jangan berlarut-larut. Saya sadari saya hanya bisa mengucapkan, tapi ibu-ibu pasti menjalankannya yang lama sembuhnya sedih. Tapi kita harus yakin dan percaya Pak Darmaji, Pak Sinambela, Pak Winardi, Pak Dokar, menurut saya ini orang-orang baik. Dan saya selalu berdoa untuk yang berempat ini mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita semua yakin, semua orang Pongkol itu mengatakan 4 orang ini orang baik. Tidak ada yang menyatakan tidak baik. Itu yang saya tahu. Oke, Bapak Ibu semua, di akhir ini saya menyanyikan juga sebuah lagu sebagai tanda hormat saya kepada 4 orang kesatria ini. Ini lagu saya ciptakan sendiri. 6 hari lah lamanya saya ciptakan, 5 hari saya ciptakan lagu ini. Nah ini judulnya adalah Mentari Telah Pergi. Jadi mentari itu 4 orang ini kan mentari menyinari saya. Sekarang sudah pergi, jadi sudah biasa lagi. Nah ini lagu ini silakan disimak. Itulah penghargaan penghormatan saya untuk beliau-beliau 4 orang ini. Semoga 4 orang beliau ini senang berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan saya yakin itu. Ya terima kasih. Tetap di ujung saya harap ya ada komen di YouTube-nya nanti, ada subscribe, ada like-nya. Ya mudah-mudahan nggak naik-naik YouTube saya ini karena ya sedikit orang yang subscribe, tapi tidak apa-apa. Itu namanya saya masuk ke YouTube ini, saya menyadari bahwa ini seperti orang mancing. Bisa jadi cepat dapat ikannya, bisa lama, bahkan bisa jadi tidak dapat. Oke lah Bapak Ibu, salam, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Selamat berjumpa kembali. Ciao. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini saya akan menyanyikan sebuah lagu ciptaan saya sendiri yang saya beri judul Mentari Telah Pergi. Lagu ini saya buat karena saya terkenang untuk 4 kesatria pada saat saya masih bekerja, yaitu Pak Sudarmaji BE, Pak Sinambela, Pak Winardi, dan Pak Dokar. Selamat mendengarkan lagu ini. Mentari pergi, malam pun datang, kita
Selamat jalan kawan-kawan. Semoga amal baik yang Anda buat akan menjadi jalan menuju ke surga yang abadi. Amin. Sampai bertemu lagi di waktu-waktu yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Salam